も見てる。Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Kemarin-kemarin pada nanyain tuh, Bang kapan bahas anime horor? Yaudah sekarang gue bahas anime horor nih. Kali ini gue mau nyeritain tentang sebuah anime yang masih ongoing cuy. Nyeritain tentang seorang cowok yang karena suatu hal gaib, dia mutusin jadi ansos, ngurung dirinya gitu. Tapi karena berkat bantuan teman kecilnya, dia berhasil bangkit dan nyoba buat mulai kehidupan baru. Tapi apesnya, pas dia nyoba buat ngindarin sama hal gaib, malah ketemu sama bocil loli indigo dan ngebuat mereka memulai kisah petualangan horornya. Kalau lu penasaran, sini gue ceritain anime Dark Gathering Part 1. Cerita ini diawalin sama sang MC yang namanya Ketaro. Karena pas masuk kampus dapat nilai ujian terbaik, dia disuruh ngasih sambutan gitu. Nah, dia bareng teman kecilnya yang berhasil masuk ke kampus ini. Tepatnya di jurusan seni. BTW temannya tuh seorang cewek yang namanya Eiko. Jadi emang bener cuy, si Keitaro ini tuh pas zaman SMP pernah kena kutukan gitu sama roh gaib. Dan kebetulannya temennya juga keseret di masalah ini. Dari situ, Keitaro jadi makin peka sama hal gaib, bahkan sampai-sampai Keitaro tuh disukain sama makhluk-makhluk halus. Karena kejadian itu, Keitaro ngurung dirinya selama 2 tahun. Untungnya berkat bantuan Eiko, teman kecilnya Keitaro ini berhasil bangkit dari traumanya dan ngejar ketertinggalan sampai-sampai bisa jadi peraih nilai tertinggi di ujian masuk kampus. Karena pengen ngelatih kemampuan bersosialnya lagi biar bisa hidup normal, Keitaro ini daftarlah jadi guru les privat gitu. Sekalian jadiin ini kerja sampingan. Besoknya Keitaro ditugasin sama tempat dia les buat ngajar seorang bocah SD. Datanglah Keitaro di tempat anaknya yang mau diajar. Ternyata si anaknya ini tuh kebetulan banget sepupunya Eiko sendiri, yang udah setahun ini tinggal bareng Eiko. Kita kenalan sama si bocil, dia namanya Yayoi. Seorang loli yang punya mata unik dengan pupil mata ganda di setiap matanya. Keitaro yang peka sama hal gaib, ngerasain kayaknya nih bocah tuh agak lain nih, kelihatan dari auranya. Kaget dong si Keitaro ini. Ditambah Yayoi ini bisa tahu kalau di balik tangan kanan Kei ada sesuatu. Ternyata hawa nggak enak itu tuh asalnya dari boneka yang dipegang Yayoi. Tapi kata Yayoi aman, roh dalam boneka ini nggak bakalan macem-macem. 今日から弥生ちゃんを担当することになった玄東川慶太郎です。よろしくね。心霊スポット行こうぜ。 Tiba-tiba aja Yayoi ngajakin ke tempat angker. Lah maksudnya apaan? Dateng-dateng malah ngajak pergi. Tapi karena Keitaro diancam, dia pun terpaksa ikut. Jadi mereka bertiga ini pergilah ke sebuah tempat yang dikenal angker. Di kota Z, di sebuah kotak telepon yang konon katanya pernah ada cewek yang dibunuh di sini. Karena itulah roh si cewek ini pun ngutuk tempat ini. Barang siapa yang masuk ke dalam situ atau nelpon ke telepon umum ini bakalan digentayangin dan dikutuk sama nih hantu. Keitaro ini sadar, nih tempat emang beneran angker cuy. Si Yayoi yang penasaran ini pengen ngebuktiin tentang rumor itu. Jadi dia pengen nelpon nomor telepon umum yang udah kesebar di internet. Karena takut kenapa-napa, akhirnya Keitaro lah yang nelpon. Dan ini yang terjadi. Yayoi langsung ngelempar bonekanya masuk ke dalam situ dan boom, meledak cuy. Auto dah mereka bertiga cabut dari situ. Pas sampai rumah Eiko, auto dimarahin lah si Yayoi ini. Abis belajar Eiko ini ngobrol lah sama Keitaro tentang Yayoi. Kata Eiko, jangan keras-keras sama bocah itu. Karena 1,5 tahun lalu, Yayoi itu kehilangan mak bapaknya karena kecelakaan. Terus alasan Yayoi itu sering ngajakin ke tempat angker karena pengen nemuin ibunya, nyari ibunya gitu.
Kita ke masa lalu, di mana pas itu muncullah mata unik si Yayoi. Kata dokter yang meriksa, pupil ganda itu nggak mempengaruhi sama penglihatannya. Tapi Yayoi bilang, pas dia dapat pupil ganda itu, dia sekarang bisa lihat di dua dunia, yaitu dunia manusia yang normal kayak biasanya, sama dunia alam gaib, tapi masih samar-samar gitu. Beberapa minggu kemudian, Yayoi bareng orang tuanya abis liburan di taman bermain. Pulangnya tiba-tiba mereka ngalamin kecelakaan coy, yang disebabin sama truk yang oleng. Sebelum tabrakan itu, Yayoi sempat ngeliat kalau supir truknya tuh kayak dikendaliin sama makhluk halus gitu. Kejadian itulah yang ngebuat Yayoi jadi yatim piatu. Selain itu, Yayoi itu luka di kepalanya. Lah malahan IQ-nya jadi tinggi cuy, padahal dulu tuh B aja. Ditambah mata batinnya sekarang malah bisa nambah jelas ngelihat hal-hal gaib. Jadi alasan Yayoi pengen nyariin mamanya tuh ternyata pas di momen kecelakaan itu dia ngelihat roh mamanya dibawa sama roh misterius. Ngedenger cerita itu Kei jadi kasihan sama Yayoi dan bilang kalau dia bakalan bantuin semampu yang dia bisa kalau diperluin. Besoknya baru aja Keitaro keluar rumah mau ngajar, dia udah ditungguin sama Yayoi yang ngajakin dia buat ke tempat horor kemarin. Si Yayoi ini juga ngasihin patung Jizo yang dibalut stocking bekas pakai punya Eiko, katanya sebagai pelindung buat Keitaro. Dengan terpaksa Keitaro pun ngikut. Ternyata semalam Yayoi itu nelpon, tapi ditolak sama hantu itu. Gunanya Keitaro di situ tuh sebagai daya tarik biar setannya muncul. Beneran aja, pas tahu kalau Keitaro dateng, roh halus itu langsung narik Kei ke dalam. Di situ nih setan langsung nyekik pakai kabel telepon. Kata Keitaro, nggak fungsi nih patung Jizo. Kata Yayoi, patungnya tuh berfungsi sebagai penangkal, tapi setannya aja yang terlalu nafsu buat jadiin Keitaro mangsa. Buru-buru Yayoi ngeluarin senjata buat nolongin Keitaro. Yayoi berhasil ngalahin roh halus itu dengan cara ngancurin telepon umum itu. Keitaro pun berhasil selamat. Mereka bertiga pun akhirnya balik. Nah, di mobil si Keitaro ini kok masih merasa merinding. Ternyata Yayoi itu ngebawa gagang telepon yang di dalamnya ada roh makhluk tadi sebagai oleh-oleh. Pas udah sampai rumah, Yayoi narok gagang telepon itu di rumahnya. Langsung dah tuh, roh jahat yang baru ditangkap itu langsung diospek sama roh-roh yang udah duluan Yayoi tangkep. 例の方が弥生ちゃんを避けているんじゃないだろうかと。 Besoknya abis sesi les ini, Yayoi ngajakin Kei ke tempat angker lagi. Tapi ditolak sama Kei karena dia hari ini mau ke kuil tempat neneknya buat ritual penyucian gitu. Ya udahlah, akhirnya Eiko sama Yayoi ikut ke sana juga. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka sampai. Mereka disambut sama nenek Kei yang kelihatannya galak ini. Karena si nenek ini ngelihat Yayoi lagi dihantuin sama patung-patung Jizo gara-gara pas itu dihancurin. Tapi Kei bilang ke neneknya, udah nggak apa-apa, dia ini anak didiknya. Abis itu pun dimulailah ritual penyucian Keitaro. Yayoi yang kepo ini pengen ngintip ritualnya tuh kayak mana. Tapi Eiko ngasih tahu hal menarik. Dia nunjukin foto dari tangan kanannya Keitaro yang selama ini disembunyiin. Ternyata tangannya tuh tumbuh saraf-saraf putih kayak rambut gitu. Dan saraf-saraf yang tumbuh itu tuh sakit. Makanya hari ini Keitaro ngelakuin ritual buat ngebersihin saraf-saraf itu. Pakai pedang suci sambil dibacain doa. Ritual pun selesai. Yayoi ngeliat di depan kuil itu ada saraf-saraf kutukan yang udah diangkat punyanya Keitaro. Yang bentukannya kayak mie ini. Ngeliat Yayoi yang kepoan, neneknya Kei ini terusan ngasih cerita serem biar Yayoi takut. Jadi katanya kuil ini tuh banyak nyimpen barang-barang keramat. Contohnya aja nih, banyak orang-orang yang datang ke situ bawa boneka terkutuk buat disimpan di kuil ini.
Dan semua boneka itu tuh disimpan di ruang bawah tanah kuil ini. Gak ada yang boleh masuk ke situ, bahkan Keitaro pun dari kecil udah dilarang. Keitaro yang abis balik dari toilet ini gak sengaja nemuin boneka misterius. Diambillah boneka itu, karena dikiranya boneka itu tuh punya pengunjung yang jatuh. Jadi dia pun pengen naro itu ke ruang bawah tanah. Dari kejauhan, Yayoi ngeliat Keitaro jadi aneh cuy. Karena dia jalan sendiri dengan tatapan kosong sambil ngebawa boneka Jepang yang konon katanya inilah yang paling terkutuk di kuil ini. Yayoi langsung ngambil pedang suci buat ngelawan roh jahat itu. Kita ke Keitaro. Sadar-sadar dia udah ada di ruang bawah tanah. Dia sadar di mulutnya udah ada roh jahat yang maksa masuk ke tubuhnya Keitaro. Untungnya Yayoi datang buat nyelamatin Keitaro. Dalam satu serangan, Yayoi berhasil menggal kepala boneka itu. Di situ juga dia ngancem boneka-boneka yang lain biar nggak jahat. Kalau nggak pengen nasibnya kayak boneka yang baru aja Yayoi kalahin. Abis kejadian ini pun mereka bertiga pamit ke neneknya Keitaro. Ngeliat Keitaro tertolong sama Yayoi, neneknya ini ngasih wejangan biar Yayoi nggak diikutin sama hantu patung Jizo lagi. Pas sampai rumah akhirnya Yayoi ngeliatin lah koleksinya ke Keitaro. Bukan sembarangan koleksi cuy. Pas kamar Yayoi dibuka, Keitaro langsung merinding satu badan. Ngeliat begitu banyaknya roh yang udah berhasil Yayoi kumpulin. Bahkan Yayoi ini diem-diem ngebawa balik boneka wanita Jepang dari kuil yang di dalamnya ada roh jahat. Pala yang copot itu dia sambungin pakai potongan saraf punya Keitaro yang di sana. Eiko pun datang. Dia nenangin Keitaro dengan bilang kalau Yayoi itu cuma ngoleksi boneka-boneka aja. Karena katanya selama ini nggak ada kejadian apa-apa di rumahnya. Keitaro yang masih ketakutan ini dimintain kukunya sama Yayoi kalau pengen keamanannya terjamin. Keitaro yang merinding satu badan ini pun milih buat langsung pulang. 目指しているまともから遠ざかる気がする。僕はこれからやっていけるのか。ぬいぐるみコレクションだよ。わからないんだ。英子には霊感がないから。 Besoknya seperti biasa, Keitaro datang lagi ke rumah Eiko, mau ngajar les. Baru aja duduk, si Yayoi udah mau ngambil kukunya. Dengan tegas, Kei bilang gak boleh. Seperti biasa, abis les, nih dua orang cewek ngajakin Keitaro ke tempat angker. Tapi Keitaro nolak dan milih buat langsung pulang. Walaupun udah dipaksa, Keitaro bilang kayak gini. 決まってるでしょ。怖いよ、危ないよ。昔オカルトに関わったから。 僕は一生消えない呪いを受けた。 Jadinya ditinggal lah si Keitaro ini. Di jalan, Yayoi bilang sebenarnya tempat yang mau mereka tuju ini adalah tempat yang bisa buat ngilangin kutukan di tangan Keitaro. Mereka pergi ke sebuah tempat yang ada ratusan patung Jizo yang jaga roh bayi yang mati sebelum lahir. Ada rumor yang bilang di tempat itu sering ada penampakan hantu anak kecil. Dan juga di sana katanya muncul Dewi Kesuburan, Kishimojin, buat balas dendam. 1 kilometer pas mau sampai tempat itu, Yayoi itu ngeliat banyak roh jahat di sepanjang jalan. Jadi Yayoi ini merintahin Eiko buat nggak ikut sama dia karena kelihatannya tempat ini sangat berbahaya. Dia bilang kalau 1 jam dia belum balik, Eiko disuruh panggil bantuan. Sampailah Yayoi di sebuah kuil yang nggak kepake ini. Di situ udah ada ratusan patung dan ada juga 1 patung Dewi Kishimojin. Jadi katanya Dewi jahat ini tuh dulu suka makan anak-anak. Tapi abis dapat pencerahan dari Buddha, dia jadi baik dan penyayang anak-anak. Jadi target Yayoi hari ini adalah nangkep dewa itu. Keluarlah roh dewa itu yang langsung nyerang Yayoi pakai ari-ari bayi cuy. Untungnya dia berhasil selamat dan kabur ke tengah hutan. Ternyata yang tadi dilihat Yayoi sebagai ari-ari atau plasenta itu cumalah akar pohon doang. Buat ngelawan dewa ini, Yayoi pakai boneka kertas yang dia kasih rambutnya. Jadi boneka kertas itu ibarat nyawanya lah.
sebagai umpan roh-roh halus. Roh bakalan ngira boneka kertas itu adalah Yayoi. Tiba-tiba aja Yayoi ini ketahuan sama salah satu roh bayi pasukannya Dewi Kishimojin. Kita pindah ke Eiko yang nunggu di mobil. Kok udah sejam Yayoi belum datang-datang juga. Karena takut ada apa-apa, jadi dia langsung dah tuh nyamperin Keitaro yang ada di supermarket. Kayak heran, kok Eiko bisa tahu dia ada di situ? Tapi Eiko bilang itu nggak penting. Yang penting sekarang mereka berdua harus nyelamatin Yayoi. Kita balik ke Yayoi. Abis ketahuan itu dia langsung dikejar sama dewa itu. Tapi berkat boneka itu, dia berhasil selamat dan mengecoh dewa itu. Yayoi pun sekarang udah ada di dekat patung dewa. Dia heran, kok para roh-roh ini tiba-tiba pergi, nggak nyariin dia lagi. Ternyata Keitaro udah datang. Para roh-roh ini lebih tertarik sama Keitaro. Keitaro datang dikejar sama ratusan roh bayi sama Dewi Kishimojin. Sebelum pergi, Yayoi ngambil potongan jari patung Dewi itu. Dan dengan gesit Keitaro ngebawa Yayoi pergi dari situ. Mereka berdua pun berhasil selamat dari kejaran roh-roh di situ. Balik-balik Keitaro ini jadi nombok cuy. Dia bayarin biaya perawatan Yayoi yang kakinya luka pas di sana, ditambah biaya benerin mobil Eiko yang tadi oleng. Tapi berkat inilah Keitaro sama Yayoi makin deket. Keitaro ngucapin makasih ke Yayoi karena dia tahu kalau Yayoi itu pergi ke sana buat nolongin dia lepas dari kutukannya. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Di sana Yayoi ini ngejelasin alasan dia butuh kukunya Keitaro. Jadi gini cuy, Yayoi ngejelasin kalau boneka-boneka yang ada di kamarnya itu udah dikasih salah satu bagian tubuhnya si Yayoi ini, yaitu kukunya. Jadi misalkan Yayoi ini di luar diserang sama roh jahat, dia nggak bakalan kenapa-kenapa karena boneka itulah yang bakalan gantiin si Yayoi pas kena luka. Ibaratnya pengganti gitulah. Kayak biasa Yayoi ini langsung narok jari patung Dewi itu di situ. Karena bagi roh-roh yang udah ada di situ duluan, roh itu tuh asing atau baru. Jadi roh dewa ini pun diospek dan dikeroyok gitu. Minna, そいつが犯人。私の一部は入っていない。Yayoi kemudian nawarin kukunya kalau nggak pengen diserang sama roh-roh lain. Tapi ini roh dewa harus memohon dan jadi anak buahnya Yayoi. Dan begitulah caranya Yayoi menjinakkan roh-roh yang berhasil dia tangkap selama ini. Jadi buat nyelamatin mamanya, dia kudu punya pasukan karena roh yang nangkep mamanya itu kuat banget cuy. Terus alasan Yayoi nangkep Dewi itu karena biar bisa ngebunuh roh yang udah ngasih kutukan ke Keitaro. Biar kutukan di tubuhnya tuh hilang. Ngedenger masih ada harapan biar dia dan temennya yang juga kena kutukan itu bisa hidup normal, Keitaro pun siap membantu Yayoi. Jadi pas di kuil, kan Eiko ngasih lihat foto tangan yang tumbuh saraf putih. Yayoi sadar kok di foto itu tangan kiri, padahal tangan Keitaro yang luka tuh tangan kanan. Di sinilah Eiko jujur kalau sebenarnya itu tuh tangan dia. Jadi terungkaplah kalau teman SMP-nya Keitaro yang diseret kena kutukan itu adalah si Eiko ini yang selalu pakai sarung tangan di kedua tangannya. Seminggu kemudian, Eiko bareng Keitaro mau berangkat ke kampus. Jadi ini adalah hari pertama mereka kuliah. Nggak lupa juga si Loli ngikut ke kampus mereka. Sampai kampus ternyata si Eiko ini terkenal banget cuy. Dia direkrut kating-kating buat gabung organisasi peneliti informatika. Jadi pas zaman sekolah si Eiko ini emang murid yang terkenal di bidang informatika. Sering menang lomba-lomba gitulah tingkat internasional. Di kantin mereka nih lagi milih-milih mau ngambil mata kuliah apa. Namanya Keitaro kan, dia orangnya nggak mau banget sebenarnya berurusan sama hal gaib. Tapi dia ngelihat Eiko yang pengen banget ikut matkul yang namanya Legenda Urban Cerita Seram. Awalnya Keitaro nggak mau, tapi akhirnya dia terpaksa buat ngikut juga karena Eiko mau. つきたくないんだけど。お Matkul ini pun dimulai beberapa jam kemudian. Dosennya langsung dah tuh ngasih tunjuk
sebuah film pendek kutukan katanya, di mana video ini direkam oleh cutting mereka buat tugas akhir. Tema video itu adalah bundir cuy. Jadi sinopsisnya kayak gini. Ada mahasiswa tahap akhir yang stres, akhirnya buat video yang ngerekam dia bundir bakar diri sendiri. Si dosen ini ngejelasin siapapun yang lihat rekaman ini bakalan gantiin jadi orang di video itu. Nah, yang ngebuat semua orang di situ kaget, tiba-tiba orang di situ tuh ganti jadi Keitaro cuy. Bahkan si dosennya ini ikut shock ngeliat itu. Padahal tadi pas dia periksa, rekaman itu nggak kayak gitu. Entah kenapa tiba-tiba berubah. Dia pun langsung kabur cuy. Ngerasa serem, mahasiswa lain pun pada pergi juga. Tiba-tiba boneka yang dibawa Yayoi keluar asap. Jadi di boneka itu tuh ada kuku mereka bertiga. Jadi tandanya di antara mereka bertiga ada yang kena serangan roh jahat. Jadi boneka itulah yang gantiin jadi yang terluka. Si Keitaro lah yang ternyata diincar sama tuh setan. Takut roh jahat atau setan di video kutukan itu makin menjadi-jadi, Yayoi langsung ngasih garam di kaset video itu. Alhasil rohnya keluar dan pindah ke boneka jerami yang udah Yayoi siapin. Si Yayoi pinter cuy. Dia maksa boneka jerami itu buat nonton video kutukan itu sendiri, biar kutukannya tuh nyerang balik ke dirinya sendiri, ke roh jahat itu. Tapi ternyata nggak ngaruh cuy, roh jahat itu terlalu OP. Alhasil tangan Keitaro lah yang tetap kebakar. Untungnya dengan sigap disiram pakai air. Roh jahat itu udah nandain Keitaro, dan kayaknya bakalan nanti ngebakar baju Keitaro. Alhasil Yayoi minta dianterin balik ke rumah karena dia butuh sesuatu dari kamarnya. Keitaro ini udah ketakutan banget cuy. Untungnya berhasil ditenangin sama Eiko. Eiko nyeritain masa kecil mereka. Jadi dulu pas zaman kecil Keitaro pernah memprediksi kecelakaan mobil dan hal itu berhasil nyelamatin Eiko. Dari situ Eiko jadi tertarik dan jadi teman deketnya Keitaro. Jadi apapun yang terjadi, Eiko pun bakalan berusaha buat ngelindungin Keitaro. Keitaro itu pun dibawa ke rumah. Dia dipaksa telanjang biar badannya gak kebakar. Jadi tangannya doang lah yang dibalut bajunya itu. Biar kalau bajunya ngebakar dia bisa ngeluarin tangannya dan api itu padam karena angin. Kalau misalkan ngebuang bajunya, takutnya tuh setan malah ngebakar mobil atau apapun yang ada di deket Keitaro. Di perjalanan roh itu dipaksa nonton video kutukannya sendiri. Dan beneran aja, pas dipaksa nonton itu, roh jahat ini udah ngincer Keitaro langsung ngebakar bajunya Keitaro. Dengan kecepatan tinggi, Keitaro madamin pakai angin. Mereka pun berhasil sampai ke kamar Yayoi. Yayoi langsung ngurung boneka jerami yang ada roh jahat itu di kamarnya, biar jadi bulan-bulanan roh lain. Abis kejadian ini, Yayoi akhirnya bisa tahu asal-usul video terkutuk itu yang infonya dari orang yang bundir di video itu. Jadi yang sebenarnya terjadi tuh, si orang ini tuh dipaksa buat bundir sama seseorang, kayak semacam dibully gitu. Karena diancam keluarganya bakalan diapa-apain, nih cowok cuma bisa nurut buat ngebuat video bakar diri. Kutukannya awalnya dari korban itu. Tapi begitu para pelakunya kena kutukan juga, berhenti udahan kutukan itu. Nah malah pelaku yang kena kutukan itulah yang malah ngelanjutin ngutuk siapapun yang nonton videonya. Pas abis nganterin Keitaro pulang, Eiko pun balik ke kamarnya. Dan pas di kamar barulah ketahuan kalau Eiko ini seorang yandere yang begitu terobsesi sama Keitaro. Hiya-hiya shichatta yo. ごめんね。ケイ君が傷つくのは絶対に嫌だって。 Besok malamnya Keitaro datanglah di sebuah acara perkumpulan klub wisata gitu. Ya tujuannya Keitaro buat nyari teman baru. Sebelum pergi dia nih dipilihin baju sama Eiko. Dan juga ngasih Keitaro kacamata fashion ke dia. Biar nambah kece si Keitaro ini.
Ngelihat Keitaro yang kayaknya malu-malu ini, dia disamperin lah sama ketua perkumpulan yang namanya Nagayama, yang nyemangatin Keitaro biar makin akrab sama yang lain. Kita ke Eiko. Ternyata diem-diem si yandere ini tuh mata-matain Keitaro cuy. Kacamata yang dia kasih tuh sebenarnya ada kamera tersembunyinya. Bahkan pas kemarin-kemarin Eiko bisa selalu tahu Keitaro ada di mana karena HP Keitaro tuh udah Eiko sadap. Dia bisa ngelakuin itu ya karena si Eiko ini pinter di bidang komputer-komputer gitu. Dia ketahuan lah sama Yayoi. Malah dua orang ini nobar kegiatan Keitaro yang lagi mau berjuang buat dapat teman baru. Keitaro mulailah kenalan sama yang lain, tapi karena kemampuan sosialnya itu kurang, suasananya malah jadi awkward cuy. Untungnya sang ketua datang dan ngajakin Keitaro buat main bareng yang lain ke suatu tempat. Keitaro mikir, beneran nih, dia bisa nambah relasi kalau pergi main. Dia pun hayu-hayu aja nerima ajakan ketua. Ketua, Keitaro bareng anak-anak maba yang lain naik mobil buat pergi ke suatu tempat. Di perjalanan Keitaro dikasih minum. Ketua terusan nyeritain sebuah kisah misteri di kampus. Rumornya di kampus tuh ada sebuah perkumpulan berbahaya di mana kegiatan perkumpulan ini bukan main ngerinya cuy. Mereka bakalan ngelakuin bunuh diri massal. Setiap perkumpulan ini ketahuan sama pihak kampus, pasti mereka tuh ganti nama dan nyamar di perkumpulan lain. Ciri khas perkumpulan ini tuh selalu ada satu nama cowok yang sama, tapi cowok itu tuh selalu mati di tiap bunuh diri massal. Tiap tahunnya, seorang dengan nama itu tuh selalu muncul dan selalu nerusin bundir massal ini. Nama cowok itu adalah Nagayama. Lah ternyata itu tuh nama ketua ini. Nagayama. Ore wa Sakiru no kaichou Nagayama da. Keitaro sadar ada yang gak beres nih, tapi dia akhirnya pingsan gara-gara minuman yang dikasih sama ketua tuh udah dikasih obat tidur. Ternyata ketua bareng anak-anak yang lain udah dirasukin roh jahat. Eiko bareng Yayoi yang tahu itu langsung gas buat nyelamatin Keitaro. Bangun-bangun Keitaro udah ada di bangunan kosong dengan leher yang udah terpasang tali gantung. Pas dia lihat ke kiri, lah orang-orang yang bareng dia tadi tuh udah pada gantung diri cuy. Yang ngelakuin ini semua ya si Nagayama ini. Yayoi dapat info kalau gedung yang dipakai bundir itu dulunya emang pernah ada kasus bundir massal sampai 133 korban. Sampai akhirnya bundir massal ini jalan terus tahun ke tahun. Jadi ada satu roh jahat yang tinggal di gedung itu, maksa orang-orang yang deket dari gedung buat bundir. Dan Nagayama tuh sebenarnya nama dari roh jahat itu. Pas sampai Yayoi bareng Eiko buru-buru ke ruangannya Keitaro. Untungnya mereka berdua tuh masih sempet. Yayoi langsung maksa nih orang yang lagi kesurupan buat minum sake emas. Alhasil setan yang ada di badan nih cowok berhasil dikeluarin. Walaupun udah keluar setannya, nih cowok tuh masih beringas. Langsung dah tuh dihantam sampai pingsan sama Yayoi. Jadi emang nih cowok tuh yang nama aslinya Machida dari sananya udah bermasalah. Dia seorang mahasiswa kampus yang pernah ditangkap karena kasus kekerasan, tapi sekarang udah dikeluarin secara bersyarat. Pas keluar, dia dibenci orang-orang, makanya dia jadi benci sama semuanya. Dari kebencian itulah dia jadi mudah dirasukin sama setan Nagayama. Yayoi langsung ngikat Machida dan ngelepasin tali orang-orang yang ada di situ. Dan mereka bertiga pun langsung kabur dari gedung itu. Pas mereka udah berhasil keluar, si Machida ini dirasukin lagi sama setan Nagayama. Dan Machida yang dirasukin ini pun bundir. Jadi alasan roh jahat ini suka ngerasukin dan maksa orang bundir karena roh orang yang bundir inilah jadi santapannya, biar dia bisa punya banyak energi dan bisa tetap ada di dunia ini. Gak lupa sebelum Yayoi pergi, dia tuh berhasil ngebawa sedikit roh jahat itu buat masuk ke bonekanya.
Abis kejadian itu, polisi pun datang. Orang-orang yang hampir dibunuh si ketua itu untungnya berhasil diselamatin. Di perjalanan pulang, Keitaro nanya, kok mereka berdua bisa tahu dia di mana? Padahal dia nggak ngabarin ke mereka sama sekali. Yayoi cuma bilang, itu tuh insting wanita. Dan dengan polosnya, Keitaro percaya. Kita lanjutin ke part kedua.